Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku bakalan sedikit update lagi, ada beberapa skincare yang perlu kita bahas. Kali ini aku bakal membahas tentang Astalife. Kalau kita ngomongin tentang Astalife, Astalife itu adalah satu perusahaan dengan Fujifilm. Jadi Fujifilm kamera dan lensa itu loh. Jadi memang Astalife itu menggunakan teknologi yang ada di kamera untuk bisa membuat kulit kita itu terlihat bagus di kamera, plus juga terlihat bagus di dunia nyata. Jadi nggak cuma di kamera aja, nggak cuma pakai filter aja, tapi benar-benar kita tuh dibikin bagus di kamera, plus juga bagus kalau dilihat dengan mata. Ada banyak banget teknologi yang dipakai sama Astalife, teknologi canggih tentu saja. Dan yang paling terkenal dari dulu itu adalah Jelly Aquarista. Ini sebenarnya formulasi yang terbaru. Ini tahun lalu mereka reformulasi dengan kuatan yang lebih oke. Dan akhirnya tahun ini aku mereview produk-produknya Astalife. Kali ini aku nggak cuma Jelly Aquarista, tapi kali ini aku membahas tentang yang serinya White. Nah, rangkaian Astalife White ini tuh fokusnya itu adalah untuk membuat kulit kita itu lebih cerah, membuat noda-noda atau flek-flek itu cepat tersamarkan, dan tentu saja lah membuat kulit kita itu kelihatan bagus di kamera. Dan ini aku pakai rangkaiannya itu aku pakai lumayan lama. Untuk yang Jelly Aquarista yang formulasi baru ini sudah 1 tahun yang lalu udah aku pakai. Kemudian satu rangkaian ini aku pakai mulai bulan Mei. Video ini aku bikin di bulan Agustus, jadi udah Mei, Juni, Juli, Agustus, sudah 4 bulan aku pakai. Dan ini juga kemarin nggak cuma satu rangkaian ini aja, tapi aku mix and match dengan produk-produkku yang lainnya, mulai dari kayak vitamin C, bukan dari C, walaupun ini memang sudah ada vitamin C-nya, tapi aku pakai dengan vitamin C dari brand lain, kemudian juga dengan retinol, dengan exfoliator yang lain. Jadi aku lumayan paham dengan karakteristik dari Astalife White ini. Jadi ini langsung mau aku pakai aja, nanti per produk kita bahas satu-satu. Jadi kondisinya ini aku sudah selesai mandi, aku sudah selesai cleansing, ini muka sudah bersih. Langkah pertamanya ini adalah clear treatment. Ini berfungsi untuk eksfoliasi. Jadi ini dipakainya pertama setelah cleansing. Jadi ini datang dengan kemasan botol pump. Ini teksturnya itu kayak serum, jadi agak kental gitu, tapi aku pakainya itu di kapas. Jadi pakai 1, 2, 3 pump di kapas, kemudian sebarkan di wajah. Karena memang dia itu teksturnya kayak serum yang agak kental gitu. Aku tuh pakai dengan 2 cara, pakai kapas dan dengan langsung pakai tangan. Cuman setelah berapa bulan, 4 bulan tadi aku upek-upek ini yo, menurut aku efek paling oke itu adalah dipakai dengan kapas. Nggak tahu kenapa, tapi menurut aku efek lembutnya itu lebih dapat kalau dipakai dengan kapas. Jadi ini bukan di tap-tap, tapi kayak digesek gini. Cuman jangan terlalu keras ya, jangan terlalu kencang, karena kita juga nggak mau menggesek muka kita terlalu berlebihan. Jangan lupa area leher. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengangkat berbagai macam kotoran yang mungkin masih tersisa pada saat kita cleansing, dan ini tuh juga bisa untuk menghilangkan polutan-polutan yang ada di kulit kita. Aku tadi sudah merasa bahwa cleanser itu udah benar-benar bersih, tapi ini ternyata masih ada sedikit di sini di kapas, jadi memang masih ada kotorannya di mukaku. Mengandung apa aja? Yang pertama adalah crown sugar. Jadi crown sugar itu adalah polisakarida, jadi dia adalah sejenis gula yang bentuknya itu kayak crown, kayak mahkota itu, untuk berfungsi untuk memperangkap si kotor-kotoran dan juga polusi di kulit kita. Jadi kayak polusinya tuh benar-benar kayak dihilangkan gitu dengan si crown sugarnya itu. Selain itu juga mengandung ada nano EMA plus yang berfungsi untuk mengurangi produksi melanin, dan juga untuk ketika melanin itu sudah terproduksi, dia itu berfungsi untuk mendekomposisi. Jadi untuk membuat si noda gelap di kulit kita itu tuh kayak memudar dengan mendekomposisi si melaninnya. Selain itu juga mengandung ada ferulic acid yang berfungsi sebagai antioksidan juga untuk mencerahkan. Nah, selain untuk mencerahkan dan juga untuk menghilangkan polusi dan kotoran, dia tuh juga sebagai exfoliator. Dia membantu untuk mengikis sel-sel kulit mati di permukaan kulit kita. Setelah pakai clear treatment, kita pakai Jelly Aquarista-nya. Jadi sebenarnya Jelly Aquarista ini bisa dipakai dengan skincare apapun. Pokoknya kalian pakainya ini tuh berada di step pertama setelah cleansing atau step pertama setelah eksfoliasi. Jadi ini bentuknya lucu banget. Jadi dia tuh bentuknya gel. Ketika nanti kena tangan, dia bakal melting dan meresap, rasanya kayak serum. Ini sudah nyaris habis. Jadi aku ambil dulu dengan spatula, taruh di tangan. Kemudian aku gosokkan dulu di tangan, kemudian baru diaplikasikan. Ini juga nyebarnya pelan-pelan ya, jadi perlakukan kulit kita itu dengan lembut. Nah, setelah meresap biasanya aku tap-tap gini untuk membantu penyerapannya. Nah, buat kalian yang sudah pakai Jelly Aquarista yang versi lama, menurut aku yang versi baru ini lebih lembab. Jadi di kulitku, terutama kalau misalkan kulitku lagi kondisinya kering, ini oke banget untuk membuat skincare-nya itu yang layer setelahnya. Karena kadang-kadang kalau kulit kita itu lagi kering atau dehidrasi kan kayak susah meresap produk kan ya. Jadi kalau pakai ini di awal, ini membuat layer setelahnya
itu menurut aku tuh kayak bekerja lebih oke gitu loh. Nah, Jelly Aquarista ini tuh mengandung ada astaxanthin. Jadi astaxanthin itu adalah sebuah antioksidan yang strong banget, lebih strong dibandingin vitamin C. Jadi kemampuannya untuk menetralkan oksidan bebas itu lebih kuat lagi dibanding vitamin C. Nah, dia itu juga larut dalam air. Jadi kalau kalian itu mungkin pakai vitamin C agak-agak tricky ya. Vitamin C kan agak rewel pakainya kan. Kalian bisa pakai astaxanthin ini sebagai pengganti kalau kalian itu mungkin nggak mau pakai vitamin C. Ini juga sama sekali nggak bikin kering, tapi malah bikin lembab jatuhnya malahan. Dan astaxanthin yang dipakai di Astalif ini tuh sudah nanoteknologi. Jadi sebenarnya ya, nanoteknologi sudah umum dipakai di Jepang. Fungsinya itu adalah untuk meningkatkan penetrasinya, karena memang ukurannya itu lebih partikelnya itu lebih kecil kan ya. Jadi tingkat penetrasinya itu lebih dalam, lebih gampang meresap, dan efek sampingnya pun itu lebih minim, kayak lebih minim cekit-cekit atau lebih minim apalah kalau dibandingin dengan yang partikel yang lebih gede. Kemudian dia juga mengandung ada nanokolagen. Nah, kolagennya itu juga dibikin ukurannya itu nano dan pakai 3 jenis langsung sekaligus. Nah, setelah pakai Jelly Aquarista, lanjut setelahnya adalah Bright Lotion. Ini adalah hydrating tonernya. Ini teksturnya tuh light banget, enteng banget, kayak air, dan ini dipakainya tuh langsung di tangan. Jadi biasanya aku taruh 1 pump aja, karena ini cair banget, jadi aku gosok-gosok, kemudian di tap-tap di wajah. Nah, kalau misalkan ini kurang, aku tambahin 1 pump lagi. Kemudian di tap-tap lagi, sampai dia itu meresap. Jadi sebenarnya ya, kalau misalkan kalian bilang bahwa pakai skincare itu harus yang encer dulu, baru setelah itu lebih kental, menurut aku tuh nggak mesti sih ya. Ada beberapa produk kayak misalkan Astalif ini, dia itu gel dulu, baru setelah itu yang lebih cair. Tapi nggak masalah banget, karena tingkat penetrasinya atau tingkat penyerapannya menurut aku tuh lebih deep atau lebih dalam sih yang gelnya. Jadi pakai Jelly Aquarista dulu, baru setelah itu memang bener sih pakai si tonernya. Rasanya tuh beda. Kemarin selama 4 bulan aku pakai ini, memang aku coba, aku balik dari pakai toner dulu, baru Jelly Aquarista, tapi ternyata lebih enak pakai Jelly Aquarista dulu, baru setelah itu pakai si tonernya. Tadi aku bilangnya itu adalah toner ya, jadi ini adalah lotion. Jadi kalau di Jepang, hydrating toner itu namanya adalah lotion. Sama kayak di Korea, hydrating toner itu namanya bisa hydrating toner, atau bisa water, atau bisa skin refiner. Ya cuman penamaan aja sih. Nah, lotionnya ini mengandung apa aja? Yang pertama mengandung ada 3 jenis kolagen itu tadi, kemudian juga astaxanthin, kemudian ada seaweed extract itu berfungsi sebagai antioksidan, kemudian juga ada arbutin untuk mencerahkan, dan juga mengandung ada nano AMA+, itu juga untuk mencerahkan. Jadi memang fokusnya itu selain untuk menghidrasi, ini juga untuk mencerahkan. Nah, lanjut produk selanjutnya, ini adalah si essence-nya. Ini adalah Essence Infill. Jadi Infill ini itu dari kata infiltrasi, yang memang dia itu bisa didistribusikan langsung ke bagian-bagian yang membutuhkan produk ini. Jadi bagian mana yang butuh dicerahkan atau bagian mana yang butuh untuk noda bekas jerawatnya disamarkan, nah dia tuh langsung berinfiltrasi ke sana gitu loh. Ini tuh teksturnya cair, tapi dia sedikit lebih kental dibandingin sama si lotionnya. Sama aku gosok-gosok juga di muka, kemudian baru diaplikasikan, kemudian di tap-tap gini untuk membantu penyerapannya. Ini tuh nyerupnya cepet banget. Jadi kalau misalkan aku pakai dengan skincareku yang lainnya, itu berada di stepnya serum, tapi di awal-awal, karena super cepet banget nyerapnya. Dan ini tuh kulitku sampai di step ini sudah lembab dan kayak kenyang kayak air gitu loh. Dari step awal sampai ke sini, ini rasanya full humectant semua. Rasanya kayak aku tuh pakai sheet mask, atau rasanya aku pakai 7 Skin Method gitu loh. Bener-bener yang rasanya tuh lembab banget kayak akan air. Jadi ini itu kompleks banget sih isinya. Dia tuh mengandung ada vitamin C, kemudian ada nano astaxanthin, kemudian juga ada nano kolagen, ada nano oryzanol, kemudian ada yeast extract, kemudian ada horse chestnut oil. Jadi ini tuh untuk melembabkan dan juga untuk membuat kulit lebih cerah tuh nampol banget. Nah, setelah pakai si essence-nya, kita pakai emulsionnya. Jadi Astalif itu punya 2 moisturizer, ada kremnya, ada emulsionnya. Kalau emulsion itu teksturnya lebih ringan dibandingin sama krem. Kalau krem kan bener-bener thick gitu kan ya. Tapi sifatnya juga beda. Kalau emulsion tuh menurut aku lebih ke arah emollient. Kalau si krimnya ini lebih ke arah occlusive. Nah, tadi kan rasanya humectant semuanya. Jadi aku pakai emulsionnya, habis itu pakai krimnya. Emulsion ini nggak usah banyak-banyak. Kalau di aku cukup 1 pump aja. Kemudian aku sebarin. Kemudian diratain. Nah, ini itu menurut aku rasanya lebih ke arah emollient. Jadi rasanya langsung berubah tadi itu, dan penyerapannya itu kalau dibandingin sama krim, ini tuh lebih dalam. Jadi efek untuk hidrasinya itu tuh lebih deep, lebih dalam, lebih bertahan menurut aku ya. Baru setelahnya aku pakai si krimnya untuk ngelock, untuk ngesil. Langsung setelah emulsion aku pakai krimnya. Ini aku pakai dengan spatula. Nah, krimnya ini sebenarnya bukan tipikal krim yang bener-bener kayak padet banget gitu, enggak loh. Sama si emulsionnya tuh menurut aku teksturnya nggak terlalu jauh beda, tapi rasanya beda banget. Ini langsung diratain aja. Nah, ini juga nyebarnya itu cepet, hampir mirip sama emulsionnya.
baru berasa setelah dipakai gitu ya. Jadi kita memang nggak bisa sih menilai suatu produk tuh dari teksturnya aja, nggak bisa. Karena dari sini aja dengan tekstur yang menurut aku tuh ya nggak jauh beda, tapi rasanya tuh beda banget. Nah kalau pakai dua kayak gini, ini menurut aku efeknya lembabnya itu lebih dalam, kemudian juga gampang hilang karena diesel sama si krimnya itu. Nah ini tuh juga mengandung ada nano aksatansin, kemudian ada nano kolagen, kemudian juga dengan nano MIA+. Tapi untuk krimnya dia itu mengandung ada arbutin, kemudian mengandung ada evening primrose extract sama apricot juice. Jadi makanya efeknya itu lebih melembabkan dibandingin sama si emulsionnya. Kemudian sebagai penutupnya kita pakai sunscreennya. Sunscreen itu ada dua. Ngomong-ngomong ini memang aku pagi hari dan aku bisa pakai sepanjang ini tuh nggak berat ya. Jadi walaupun aku pakai emulsion, pakai krim ini tuh nggak berat. Enak banget, nyaman banget. Dan nanti ketika aku pakai buat wudhu, karena memang aku pakai emulsion sama krimnya, rasanya tuh kulitku kayak kelembapannya tuh masih nempel gitu loh, bukan yang ketika kena wudhu tuh langsung hilang semua gitu, enggak. Jadi memang kualitas dari si nanoteknologinya itu yang bisa meresap lebih oke. Menurut aku oke banget di produk-produknya Astalif. Ngomong tentang sunscreennya, mereka ada dua. Yang pertama adalah di UV Clear Aqua Day Serum, kemudian yang kedua adalah White Solution. Keduanya dengan SPF 50+, dengan PA++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 + dengan 4. Tapi menurut aku rasanya agak beda sih. Kalau yang Aqua Day Serum ini sudah hampir habis. Aku suka banget sama ini. Blendingnya enak banget, kalau dipakai di wajah itu nggak berat. Kemudian dia juga cukup moisturizing. Jadi kalau misalkan buat reapply, aku nggak perlu pakai moisturizer lagi, cukup pakai ini aja. Dan dia membuat tampilan kulitku itu menjadi lebih bagus. Jadi kalau misalkan ini ku pakai buat foto-foto, ini enak banget. Ini kayak membuat tampilan mukaku tuh kayak lebih memantulkan cahaya gitu loh. Oke banget sih yang ini. Nah kalau yang White Solution-nya ini tuh kayak tone up menurut aku ya. Jadi dia itu ada efek untuk membuat kulit kita itu lebih cerah. 1 tingkat atau 2 tingkat gitu ya. Jadi enak dipakai buat kalian itu yang mungkin wajahnya itu kusam, butuh kayak sedikit lebih cerah gitu. Tapi buat aku yang cowok, aku merasa bahwa si yang Aqua Day Serum ini lebih ngeblend di kulitku dan rasanya tuh lebih natural di kulitku. Jadi makanya ini sudah hampir habis. Nah ini yang unik tutupnya ini kayak ada sensornya gitu loh. Jadi kalau ini tuh terkena sinar UV, dia bakal berubah menjadi warna ungu. Jadi sekalian buat ngecek kalau kalian itu berada di daerah atau di area yang banyak sinar UV-nya, dia berubah menjadi warna ungu. Jadi kulitnya harus benar-benar terproteksi. Jadi ini langsung aku pakai aja. Aku taruh di wajah, kemudian disebarkan. Ini menurut aku di awal-awal pemakaian ini ada sedikit white cast, tapi nanti lama-lama dia bakal menghilang si white cast-nya. Lamanya itu dalam hitungan detik ya. Jadi nggak lama berapa menit loh, nggak. Jadi cuman di awal tok itu aja rasanya ada sedikit white cast-nya. Ini sudah seperti ini. Dan jangan lupa pakainya adalah 1,25 mili ya untuk satu aja. Cuman karena ini tuh aku berada di rumah aja, memang aku kadang-kadang under applying, nggak sampai segitu banyaknya demi kenyamanan. Tapi kualitasnya sunscreen Jepang itu oke banget. Jadi walaupun aku nggak pakai sebanyak itu, tapi aku nggak pernah gosong kalau pakai ini. Tapi dengan catatan di rumah aja ya, bukan di luar. Kalau di luar aku benar-benar harus pakai 1,25 mili. Aku belum pernah coba under applying untuk pemakaian luar. Aku juga nggak mau mempertaruhkan wajahku dengan coba-coba juga sih, nggak deh. Jadi tadi tentang produk-produknya Astalif, ada banyak banget produknya, tapi secara konsep, yang pertama harus aku acungi jempol adalah teksturnya. Seperti yang aku bilang tadi, di awal itu rasanya humectan semua, dan bener-bener kulit itu kayak kenyang dengan air, setelah itu dikasih emollient, kemudian di-seal dengan occlusive. Rasanya enak banget. Untuk dari sisi kelembapannya, setelah pakai ini, kulitku tuh bener-bener yang lembab. Bahkan pada saat kondisi kulitku lagi bermasalah, lagi breakout atau ada dehidrasi, pakai ini satu rangkaian ini bisa mengembalikan kulitku tuh dengan cepat dan membuat kulitku tuh rasanya memang sehat. Jadi konsep kelihatan bagus di kamera itu bukan cuman sekadar kayak, oh kulit kamu jadi kelihatan lebih cerah atau apa, enggak. Tapi memang sebenarnya membuat kulit kita itu sehat dulu. Jadi kelembapannya itu dijaga dengan optimal, membuat kulit kita itu menjadi sehat dan akhirnya kelihatan di kamera tuh bagus. Menurut aku konsep yang ku dapat seperti itu. Kemudian dari nanoteknologi yang memang dia bisa berpenetrasi lebih oke dibandingin yang partikel biasa. Kemudian juga berbagai macam bahan yang dipakai untuk melembabkan. Menurut aku oke banget sih ini. Kemudian untuk konsep caranya sendiri, ini tuh nggak cuman sekadar untuk membuat noda bekas jerawatnya menjadi cepat tersamarkan atau mungkin muka menjadi lebih cerah, nggak seperti itu. Tapi karena memang kulitnya itu dibikin sehat, dibikin lembab, muka itu jadi kelihatan seger, jadi kelihatan bright. Dan kalau
kalau di kamera itu beneran kayak wow, jadi kelihatan lebih bersinar-sinar gitu loh. Terutama buat kalian yang punya masalah kulit yang kusam dan cenderung kering. Ini menurut aku satu rangkaian oke banget. Tapi nggak cuma untuk kering aja. Sebenarnya ini tuh menurut aku bisa untuk semua jenis kulit. Kulitku itu oily dan kemarin karena memang sudah pakai selama 4 bulan, kulitku memang mengalami berbagai macam problematika ya, mulai dari breakout, kemudian dehidrasi, kemudian kulitku yang lagi oily. Menurut aku ini bisa banget dipakai untuk kulitku yang oily juga. Kalian tinggal atur aja produk mana yang mau kalian pakai, karena menurut aku teksturnya bisa banget dipakai untuk kulit yang oily. Jadi sekian aja untuk Astalif selama pemakaian ini, lumayan lama ini. Untuk Jelly Aquastain sudah 1 tahun, kemudian untuk yang produk-produk yang lainnya aku pakai selama 4 bulan, aku sangat-sangat puas dengan performanya. Oke banget. Ini memang harganya agak lumayan ya, tapi menurut aku ini adalah salah satu produk yang harus banget dicoba sih kalau kalian memang membutuhkan produk dengan karakter seperti ini. Jadi terima kasih untuk hari ini, aku sangat berharap semoga membantu, semoga memberikan referensi. Nanti aku kasih link pembeliannya di description box seperti biasa. Jadi thank you so much for watching. See you!